Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita pasti pernah mendengar pernyataan-pernyataan motivasi yang mengatakan bahwa diri kita masing-masing itu berhak untuk bahagia. Diri kita adalah arsitek atas diri kita sendiri. Saudara-saudari, melalui tayangan ini saya ingin mengingatkan, kita perlu hati-hati dengan pernyataan-pernyataan yang saya sebut sebagai filsafat-filsafat murahan seperti itu. Pandangan dunia atas hal ikhwal hidup ini itu sangat berbeda dengan pandangan Kristiani. Ulasan saya ini terinspirasi ketika membaca teks Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 33. Di situ dikisahkan ada beberapa orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus menyampaikan pengajaran yang sedemikian mengagumkan tentang hal ikhwal mengenai pengorbanan. Sebenarnya bukan tanpa arti ketika orang-orang Yunani disebut di dalam kisah tentang Yesus dan mengenai pengajarannya. Ini sebenarnya hendak mengungkapkan prinsip, hakikat, atau posisi pengajaran iman Kristiani berhadapan dengan pandangan-pandangan pemikiran Yunani atau filsafat mengenai hal ikhwal kehidupan. Misalnya, ketika orang Yunani menyebut salib sebagai tanda kebodohan, justru bagi pandangan Kristiani, salib dilihat sebagai tanda kemenangan, tanda kemuliaan. Nah, saudara-saudari, kembali saya mengatakan jangan menelan mentah-mentah pernyataan diriku berhak bahagia atau aku adalah arsitek atas diriku sendiri. Ketika dunia banyak kali mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah ketika kita mendapat banyak, ketika kita mempertahankan sedemikian rupa apa yang kita miliki, bahkan bila perlu mengorbankan orang lain demi memperoleh dan mempertahankan semua itu, paradigma kekristenan justru sebaliknya. Kebahagiaan sejati adalah ketika orang mampu memberi, mampu berbagi, mampu berkorban, mampu mempersembahkan. Kehidupan yang sejati adalah ketika ada keberanian untuk berkorban. Yesus sendiri berkata, tidak ada cinta, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Yesus menganalogikan nilai pengorbanan seperti biji atau benih. Jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, maka ia akan tetap tinggal satu biji. Namun bila ia musnah, ia akan berbuah berlimpah-limpah. Saya teringat juga dengan burung pelikan. Burung itu mematuk jantungnya sendiri agar anak-anaknya dapat minum dari darah induknya. Seperti juga materi pagi dalam laba-laba. Induk menekan tubuhnya pada ribuan anaknya yang baru menetas. Tujuannya agar anak-anaknya menghisap cairan tubuh induknya. Induknya mati dan kering, tetapi anak-anak bisa melanjutkan kehidupan. Seperti halnya juga pohon karet yang dilukai setiap hari, yang dipaksa mengeluarkan getah untuk menopang kehidupan para petani karet. Pengorbanan, persembahan diri adalah hakikat dari iman Kristiani. Dan itu terlihat sedemikian jelas dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Mengapa kita sebut sebagai pengorbanan? Sebab sebenarnya Yesus memiliki peluang untuk lari, untuk menghindar. Dia punya alasan, bahkan punya kemampuan atau kuasa untuk membela dan mempertahankan diri. Tetapi Yesus tidak memilih semua itu. Yesus tidak memilih menyelamatkan dirinya. Sebab pengajaran iman dan pengajaran hidup seperti apakah yang akan diwariskan olehnya jika ia lebih mementingkan keselamatan diri sendiri daripada menyelamatkan masa depan dari orang-orang yang dikasihinya. Yesus mengatakan bahwa ia tidak akan meminta agar Bapa menyelamatkannya dari saat ini. Tidak, yang Yesus minta adalah, Bapa, dimuliakanlah namamu. Artinya, semoga keputusan hidupnya, arahnya adalah untuk kemuliaan Bapa. Maka demikian juga halnya dengan hidup kita, yang arahnya bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Karena itu saudara-saudari, prinsip iman Kristiani itu bertolak belakang dengan pandangan-pandangan umum. Motivasi-motivasi hidup yang bersumber dari filsafat-filsafat murahan itu bertolak belakang dengan prinsip iman Kristiani. Lihat saja
banyak orang yang berprinsip, "Aku berhak untuk bahagia." Namun kemudian, demi kebahagiaan itu, tidak sedikit ibu yang meninggalkan anaknya di pinggir jalan, yang membuang bayinya. Tidak sedikit istri yang meninggalkan suaminya. Demi alasan kebahagiaan, tidak sedikit suami yang mengkhianati istrinya. Tidak sedikit ayah dan tidak sedikit ibu yang tidak peduli dengan perkembangan masa depan iman dan psikologi anak-anaknya demi egonya pribadi yang disebutnya sebagai hak untuk bahagia. Atau ada ungkapan lain, "Kamu adalah arsitek atas dirimu sendiri." Akhirnya menuntun orang untuk membangun hidup tanpa Tuhan. Kalaupun ada Tuhan, hanya dijadikan sebagai alat. Padahal Tuhanlah pencipta kita dan Dialah perancang hidup kita. Kita dituntut untuk mengikuti rancangannya. Dan dalam persatuan dengan hidup Yesus Kristus, kita tahu seperti apa rancangan kehidupan yang Allah inginkan terwujud di dalam diri kita. Membangun hidup, membangun dunia tanpa Tuhan, yang penting ego terselamatkan, adalah agenda setan. Sekali lagi saudara-saudari, prinsip iman kekristenan, prinsip iman kekatolikan adalah bahagia bukan sebagai tujuan hidup. Bahagia adalah efek, dampak dari persatuan, dampak dari kebersamaan, dan dampak dari mengikuti jejak Kristus. Bahagia itu ketika kita mempersembahkan diri untuk kepentingan Kristus. Mari kita waspada, jangan biarkan diri kita dicekoki dengan filsafat-filsafat murahan yang mengaburkan hakikat keimanan kita akan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.